raja. Wa marratan bimaskhim qiradatan khanazir, terkadang Allah hukum mereka sehingga dijadikan monyet-monyet dan babi-babi. Wa akhir dzalika aqsama Rabb tabaraka ta'ala la yab'atsana 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab. Yang akhirnya Allah bersumpah tentang mereka, sungguh Allah akan mengutus kepada mereka sampai hari kiamat orang yang akan merasakan kepada mereka ya siksaan yang buruk ya. Jadi demikian Bani Israel tersiksa dari satu masa ke masa berikutnya. Ya, mungkin sekarang mereka dalam kondisi jaya, suatu saat mereka akan disiksa lagi. Ya, karena keburukan mereka, karena sikap mereka yang sangat buruk ya. Jiwa mereka yang kotor ya. Sebagaimana mereka telah dibinasakan berulang-ulang di berbagai macam negeri. Suku yang dibenci oleh suku-suku yang lainnya, suku Bani Israel karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini semua Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakullan akhadna bidzambih." Semuanya kami siksa karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirim kepada mereka hujan batu. Wa minhum man akhadhatu as-sayhah. Di antara mereka yang dibinasakan dengan suara yang sangat dahsyat. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami binasakan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami binasakan. Semuanya Allah katakan fakullan akhadna bidzambi. Semuanya disiksa karena dosa mereka. Wa ma kana Allah liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Semua ini berbagai macam hukuman, siksaan dengan berbagai macam dosa. Ada dosa karena membangkang, ada dosa karena mengurangi takaran, ada dosa karena melakukan praktek homoseksual terkait dengan syahwat, ya. Kesombongan, berbagai macam dosa, namun semuanya ditimpa dengan azab yang beraneka ragam. Sebabnya satu, karena dosa-dosa. Karena dosa-dosa. Fakullan akhadna bidzambih. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya mungkin kalau sebagian kita melakukan dosa tidak seperti mereka, tapi hukuman tadi kata Ibnu Qayyim al-ikhtilafi ya, dengan berbagai macam tingkatan, tidak sama tingkatannya ya. Al-ikhtilafi darajatiha fi dharar. Hukuman itu bertingkat-tingkat, tidak mungkin tidak seperti di Nabi Nuh, mungkin tidak seperti yang ditimpa oleh kaum Nabi Nuh, yang ditimpa oleh kaum Nabi Musa, oleh Firaun dan yang, tapi dosa itu pasti ada dampaknya. Yakin dosa itu pasti ada dampaknya. Maka saya ingatkan diri saya pribadi juga para hadirin terutama ibu-ibu untuk sering beristighfar. Beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, rabbighfirli. Kalau lagi di jalan jangan lupa apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, rabbighfirli, rabbighfirli. Sambil kita meningkatkan kualitas istighfar kita. Kenapa? Karena makna dari istighfar yaitu ya Allah, as'alukal maghfirah, aku mohon maghfirah kepada Engkau, dan maghfirah itu maknanya ya Allah tutuplah aibku, tutuplah dosa-dosaku, dan yang kedua tutuplah dampak dari dosa-dosaku tersebut. Karena dosa pasti ada dampaknya, pasti. Minimal mengenai apa? Hati. Ya. Tapi kalau kita sering beristighfar, semoga dampak tersebut tidak mengenai kita. Maka seringlah kita rabbighfirli, rabbighfirli, Allahummaghfirli, Allahummaghfirli, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena Ibnu Qayyim mengingatkan tadi bahwasanya anna dzunub wal ma'asi tadurru wa la bud. Dosa dan maksiat itu pasti memberi kemudaratan dan harus memberi kemudaratan, kecuali jika seorang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara doa yang kita zikir pagi petang, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Yaitu di antara maknanya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan akibat perbuatanku. Karena ma sana'tu, keburukan itu pasti ada dampaknya, maka kita berlindung. Selain istighfar, kita dengan sayyidul istighfar, kita a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dampak buruk akibat perbuatanku. Perbuatan kita banyak yang buruk. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, banyak. Ya. Dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Siapa sih di antara kita tidak berdosa setiap hari? Hampir tidak ada. Kita selalu berdosa. Pokoknya siapa yang lihat medsos pasti apa? Berdosa. Apalagi baca-baca berita-berita gempa di Jogja pasti komentar lah, pasti ikut-ikutan dosa ya. Oleh makanya seorang waspada, sering banyak istighfar. Baik, kita lanjutkan. An Amr bin Murrah qala sami'tu Abul Bakhtari yaqul. Aku mendengar Abu Al-Bakhtari berkata, akhbarani man sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat. Meskipun tidak disebut namanya, tapi sahabat semuanya thiqah, semuanya udul.
Yaqul bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lan yahlika an-nasu hatta yu'dhiru min anfusihim, hatta yu'dhiru min anfusihim." Bahwasanya manusia tidak akan binasa sampai atau yu'dharu min anfusihim sampai tidak selesai uzurnya. Uzurnya sudah cukup. Jadi kata a'dzar seperti dalam hadis dalam Sahih Bukhari, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. A'dzarallah maksudnya Allah mencukupkan uzur. Allah mencukupkan uzur kepada seorang yang Allah sudah panjangkan umurnya sampai mencapai 60 tahun. Artinya kalau Allah siksa dia, Allah adab dia sudah cukup karena Allah sudah kasih waktu sampai 60 tahun, uzur sudah cukup. Uzur sudah cukup. Ya, ini demikian juga lan yahlikan nasu, manusia tidak akan binasa hatta yu'dharu min anfusihim. Itu sampai Allah mencukupkan uzur bagi mereka. Artinya kalau Allah sudah mengadab manusia, berarti uzur sudah cukup. Sudah banyak peringatan, sudah banyak yang menegur, teguran silih berganti menegurnya, mungkin satu musibah ke musibah berikutnya. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Hawa nafsu telah menguasainya, syaitan telah merenggut kehendaknya. Semua dikuasai oleh syaitan. Ketika uzur sudah cukup, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muhasabah ketika dia mendapat musibah satu demi satu teguran, dia harus perbaiki dirinya. Makanya kalau seorang merasa dizalimi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian ketika dia merasa dizalimi, kemudian dia melemparkan seluruh kesalahan kepada yang menzaliminya dan dia tidak introspeksi diri, kata Ibnu Taimiyah, itulah musibah yang hakikiyah. Musibah yang benar-benar musibah adalah ketika dia dizalimi dan dia tidak introspeksi diri. Itulah musibah yang sungguhnya, lebih besar daripada musibah dizalimi orang. Saya ulangi, kalau kita dizalimi orang itu musibah. Tapi kondisi kita yang tidak introspeksi diri, tidak memperbaiki diri, tidak murajaah, mungkin saya ada ini, itu lebih buruk, musibahnya lebih besar daripada musibah dizalimi orang. Maka kalau kita terkena musibah, meskipun ada sebabnya, karena ini, karena ini, maka kita, ini karena saya sebenarnya. Ini karena saya, semuanya kembali kepada saya. Ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah bahwasanya kesalahan itu semua dari diri kalian. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Ya. Maka seorang ketika dia diberi teguran, segera dia introspeksi diri. Kalau dia tidak introspeksi diri, maka cukup uzur yang Allah berikan kepada dia, dia akan binasa. Sudah ditegur, tidak pernah memperbaiki diri, tidak pernah meroja. Dan ada suatu saat selesai, Allah tidak kasih teguran lagi. Allah tidak kasih teguran lagi. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Majah, min hadits Thauban, dari hadis Thauban qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seorang terhalang dari rizki karena dosa yang dia lakukan, lakukan. Ini hadis secara sanad dhaif, ya, secara sanad dhaif. Tapi secara makna dia adalah mafhum mukhalafah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Berarti siapa yang tidak bertakwa, maka Allah tutup rezekinya, atau Allah kurangi rezekinya, atau Allah cabut rezekinya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah cabut rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saya ulangi hadis ini secara sanad dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun secara makna dia adalah mafhum mukhalafah dari ayat dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi baginya dan Allah akan beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Berarti mafhum mukhalafahnya itu kebalikannya, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah tidak ada solusi baginya. Dan siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah cabut rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, dikurangi rezekinya. Dia tidak sangka ternyata begini, ternyata begitu, ternyata rezekinya berkurang ternyata. Maka hati-hati, dosa-dosa itu bisa mengurangi rezeki apa? Seseorang. Dan kalau kita memandang kepada mafhum rizq, yaitu definisi rizq tidak dibatasi oleh materi, ya. Kebahagiaan rezeki, ya. Anak-anak yang soleh rezeki. Pasangan hidup yang saleh adalah rezeki. Tetangga yang baik adalah rezeki. Ibadah, semangat beribadahlah rezeki. Karena rezeki kata Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan kebutuhan jasad dan kebutuhan hati. Ketentraman hati, keimanan, kebahagiaan itu rezeki. Ketika seorang bermaksiat,
maka akan mengurangi rezekinya. Apakah rezeki berupa rezeki materi atau berupa rezeki rohani? Maka pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia bermaksiat segera dia bertobat kepada Allah dan banyak istighfar. Baik, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan lagi tentang dampak dari maksiat, wa fihi aidan anhu, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yushiku an tatada'a alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir seluruh umat-umat saling menyeru di antara mereka untuk mengepung kalian. Ayo kemari, kepung kaum muslimin, kepung orang-orang Islam. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Sebagaimana orang-orang sudah mau makan, lapar, saling panggil, ayo saatnya menyantap, saatnya menyantap makanan. Jadi Rasulullah menggambarkan akan ada suatu zaman di mana orang-orang seluruh selain kaum muslimin saling menyeru, ayo kita santap kaum muslimin. Kaum muslimin yang tinggal di negara ini, tinggal di negara ini, tinggal di negeri ini, mereka saling menyeru. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, amin qillatin yawma idh, apakah karena kami sedikit ketika itu sehingga seluruh non-muslim, orang-orang kafir bersatu padu ingin menyantap kami? Apa karena jumlah kami sedikit? Qala antum yawma idzin katsir. Antum yawma idzin katsirun. Kata Nabi SAW, kalian pada hari itu sangat banyak. Atau kalian ketika itu banyak, bukan sedikit. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian adalah seperti buih. Seperti buih sail, itu air yang banjir, ada sailnya ya. Buih-buih yang tidak ada nilainya. Kelihatannya banyak tapi busa yang tidak punya massa, tidak punya kekuatan sedikit pun. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Maka rasa takut kepada kalian, rasa segan kepada kalian dicabut dari hati-hati musuh-musuh kalian. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn, dan diberikan dalam hati kalian penyakit al-wahn. Qalu wa mal wahnu? Para sahabat bertanya, apa itu al-wahnu? Al-wahnu artinya kelemahan secara bahasa. Qala hubbul hayati wa karahatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Ini cinta dunia, maksiat. Cinta dunia maksiat. Akibat maksiat, cinta dunia dan takut mati, akhirnya demikianlah kaum muslimin ya, jumlahnya banyak tapi cinta tenggelam dengan dunia, pikirannya dunia melulu, dan itu yang dinasihatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, sekarang majelis-majelis dalam satu maqta' ada klip video, saya sempat lihat Syekh Utsaimin menyebutkan, sekarang majelis-majelis bicara dunia melulu, gimana ini, gimana anu. Bahkan kata Syekh Utsaimin bukan hanya untuk di kalangan orang awam, bahkan di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Dan itu yang terjadi, terkadang gimana ini jam kamu, gimana mobil kamu, bagaimana tas kamu, bagaimana semuanya bicara dunia, tidak diskusi gimana amal ini, gimana kegiatan dakwah kita, gimana pembicaraan dunia. Ketika pembicaraan dunia melulu, berarti hati mereka penuh dengan dunia. Berarti cinta sama dunia. Namanya sesuatu yang dicintai pasti diomongkan. Pasti diomongkan selalu. Seorang kalau cinta sesuatu, diomongkan ketemu orang ngomong itu melulu, berarti dia lagi mencintai sesuatu tersebut. Jadilah pembicaraan di antara kaum muslimat, kaum muslimin, urusan dunia. Coba kita renungkan diri kita. Kita ngomong apa setiap hari? Kalau ketemu sama akhwat, sama ibu, apa yang diomongkan? Ini ngomong jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, ngomong ini, itu ngomongannya. Kalau ngomongnya masih dunia terus, itulah penyakit yang sedang menimpa kita. Penyakit al-wahn, al-wahn. Ya. Bukan berarti tidak boleh ngomong dunia, boleh, tapi seperlunya. Bukan selalu omongannya itu, mau orientasinya itu, maunya ini bangga punya barang ini, punya barang anu. Merasa hebat punya barang-barang tertentu. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bukan hanya pembicaraan orang awam, bahkan mulai menjalar ke para penuntut ilmu. Itu diucapkan oleh Syekh Utsaimin, dan Syekh Utsaimin wafat kalau enggak salah tahun 2001 atau tahun 2000-an. Itu berapa tahun yang lalu? 23 tahun yang lalu. Gimana sekarang? Ya, bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Maka seorang waspada, jadikanlah orientasinya adalah akhirat. Sungguhnya cinta kepada dunia berlebihan, melebihi akhirat, itu adalah maksiat. Yang Allah cela orang-orang kafir, Allah berkata, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Baik, wa fihi was sunan, demikian juga dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam sunan-sunan maksudnya sunnah
Sunan-sunan itu maksudnya jamak dari Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ya. Seperti itu yang disebut dengan kutubus sunan. Kutubus sunan yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ya. Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah itu disebut kutubus sunan. Yang buku hadis yang disusun berdasarkan kitab-kitab fikih, kitab Thaharah hadisnya apa. Kalau Al-Musnad berdasarkan sahabat. Sahabat ini hadisnya apa semua. Namanya Al-Masanid atau Al-Musnad. Itu metode para ulama dalam menghimpun hadis-hadis Nabi. Ada yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Sahabat ini hadisnya apa saja. Ada yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Taib an Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abihi, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna man kana qablakum kana idza amila al-amilu fihim bil khati'ah ja'ahu an-nahi ta'dziran." Sungguhnya orang sebelum kalian, itu umat sebelum kaum muslimin, jika salah seorang dari mereka melakukan dosa, maka datanglah ada seorang yang bernahi mungkar menegurnya, ta'dziran, menegurnya. Untuk agar dia terlepas uzur, ya sudah. Saya sudah sampaikan, sudah selesai. Yang penting takziran itu saya kasih tahu, sudah selesai. Fa idza kana al-ghadu jalasahu wa wakalahu wa syarabahu. Ketika besok hari dia datang lagi dan dia bermajelis, ngobrol-ngobrol, makan bareng, minum bareng, ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil ams. Seakan-akan dia tidak melihat orang ini kemarin melakukan maksiat. Ya, jadi dia tidak punya sikap terhadap pelaku. Jadi dia senang-senang sama pelaku maksiat tersebut, seakan-akan enggak ada masalah. Cuma datang tegur selesai, habis besok-besoknya cuekin aja, seakan-akan orang ini enggak punya dosa. Falamma ra'a Allah azza wa jalla dzalika minhum daraba bi qulubihim ba'dhum ala ba'd. Maka Allah menghantamkan hati mereka satu dengan yang lainnya. Tsumma la'anahum ala lisani nabihim. Kemudian Allah laknat mereka melalui lisan nabi mereka, yaitu Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena maksiat yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Walladzi nafsu, yaitu kanu la yatanahu an munkarin fa'alu. Mereka tidak bernahi mungkar atas maksiat yang mereka lakukan. Kemudian kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad dari tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa la ta'khudunna 'ala yadi safih. Hendaknya kalian benar-benar mengambil tangan orang bodoh. Wa la ta'turunnahu 'alal haqqi atra, dan kalian bawa dia, bengkokkan dia kepada kebaikan, agar dia digiring kepada kebaikan, tinggalkan maksiat, digiring. Aula yadribanna Allahu biqulubikum ba'dhikum ala ba'd. Kalian akan dibuat saling menghantam hati kalian. Tsumma la yal'anakum kama la'anahum. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Hadis ini menceritakan bahwasanya di antara umat terdahulu, kalau ada yang melakukan maksiat, ada yang datang tegur. Seakan-akan cuma sekali sudah cukup. Besoknya sudah dia enggak tegur lagi. Sudah ngobrol-ngobrol, santai, makan bareng, seakan-akan orang ini tidak melakukan maksiat. Akhirnya dia melakukan maksiat lagi, dicuekin aja. Ini menyebabkan Allah murka. Berarti dia tidak bernahi mungkar. Dan tidak bernahi mungkar adalah dosa tersendiri. Akibatnya tadi Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan, Allah laknat mereka. Ya. Makanya di dalam kehidupan ini kita hidupkan bernahi mungkar. Ibu-ibu dan ibu-ibu harus ada bernahi mungkar, tapi bernahi mungkar dengan adab tentunya. Jangan karena pekewuh kita enggak menegur, ini bahaya. Tradisi pekewuh ini kalau tidak pada tempatnya, akhirnya membiarkan maksiat berjalan. Jadi tegur, enggak boleh begini, dengan cara-cara yang halus, dengan cara yang halus. Ukhti, jangan begitu ukhti, atau panggil berdua sambil senyum-senyum, ukhti, mohon maaf sekali. Sampaikan dengan baik. Tidak ada kesan kita merasa tinggi di hadapan dia. Tidak ada kesan seakan-akan guru bicara sama anak murid. Enggak. Kita panggil karena kita cinta sama dia. Kita tegur. Karena kalau kita tidak saling menegur, Allah murka. Allah murka. Jangan bilang, udahlah, masing-masing urusan sendiri-sendiri. Enggak boleh seperti itu. Ya, enggak boleh seperti itu. Kecuali kita sudah tegur berulang, tidak bisa, ya itu lain cerita. Tapi terkadang kita tidak tegur sama sekali. Malah kita ngomong di belakang. Jadi dosanya double. Iya, Bu. Ibu-ibu. Kalau tidak tegur dosanya double. Pertama, dosa pertama, tidak bernahi mungkar, dosa kedua ghibah. Dosanya double. Makanya kita jangan tegur aja. Gimana waktu panggil, kemudian ngobrol, tegur. Karena kalau tidak menegur, nanti gara-gara pekewuh, akhirnya kemungkaran merajalela. Tersebar di antara kalangan ibu-ibu, ya. Di kalangan ibu-ibu.
Kalau ada satu orang ibu-ibu kemudian menggibahi suaminya, langsung tegur, "Bu, enggak boleh, Bu. Nanti kalau ibu gibahi suami ibu, saya nanti ikut-ikutan gibah suami saya." Dosa, enggak boleh. Tegur, jangan dibiarin, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa dzakara al-Imam Ahmad, dan kalau orang tidak bernahi saling menahi munkar akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, laknat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bilang, sudahlah masing-masing lah. Kamu jangan tegur dia. Nanti kita masing-masing kan berhadapan dengan Allah. Enggak benar, masing-masing akan bertanya kepada Allah, tapi kamu akan diminta pertanggungjawaban, kamu tegur atau tidak, itu masalahnya. Bukan masing-masing sudah enggak usah tegur, masing-masing sudah selesai. Enggak. Kita tegur semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya. Setelah itu baru kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma sekali kemudian selesai, enggak. Kemudian wa dzakara Imam Ahmad min hadits Jarir, dari hadis Jarir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda. Ini lihat kata Nabi, saya kembali ke hadis sebelumnya, wala ta'turunnahu 'alal haqqi atra. Hendaknya kalian membengkokkan orang tersebut dengan sebengkok-bengkoknya. Jadi dia sedang maksiat, digiring maksudnya. Giringlah dia, jangan biarkan saudara kalian tenggelam dalam maksiat, giring dia, bawa dia kepada kebaikan, giring dia, usahakan. Semaksimal mungkin. Kalau mampu lain cerita, tapi berusaha, giring, datangi, giring, nasihati. Semaksimal mungkin. Jangan, ini haram, sudah terserah kamu. Enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga. Baik, Imam Ahmad menyebutkan di hadis Jarir dari Nabi SAW, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, hum azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu, lam yughayyiruhu illa ammahumullahu biiqab." Tidaklah suatu kaum, di dalam kaum tersebut, di tengah-tengah kaum tersebut dilakukan maksiat. Padahal kaum tersebut lebih banyak dan lebih kuat daripada yang melakukan maksiat. Jadi di satu kaum ada pelaku maksiat minoritas. Yang tidak melakukan maksiat lebih banyak. Kemudian yang banyak ini lam yughayyiruhu, tidak merubah maksiat tersebut, tidak ditegur, illa ammahumullah biiqab, kecuali Allah akan memberi hukuman, kena semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak bernahi mungkar. Padahal mereka lebih banyak. Yang bernahi mungkar cuma sedikit. Lain halnya kalau mereka sedikit, yang bernahi mungkar banyak, ya sudah, ini mungkin di luar kemampuan. Ya, justru kalau mereka bernahi mungkar mungkin mereka semakin celaka. Tapi kalau mereka banyak, yang bernahi mungkar cuma sedikit, saatnya serius untuk mencegahnya. Ya. Kalau tidak, akan dikenai azab hukuman oleh Allah secara keseluruhan. Tapi kita lanjutkan, wa fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'r wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Dalam hadis ini dari Anas bin Malik, beliau berkata, sungguhnya kalian benar-benar, ini Anas bin Malik sedang berbicara kepada para tabi'in. Karena sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat junior, ya, karena beliau adalah khadim Rasulullah, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau berkhidmat kepada Nabi, beliau masih remaja, masih kecil ketika itu, sampai 9 atau 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW. Nah, sekarang dia sedang berbicara kepada generasi di zamannya. Itu dia berbicara dengan generasi tabi'in. Karena Anas bin Malik generasi sahabat. Apa kata Anas bin Malik? "Innakum la ta'maluna a'malan." Sungguhnya kalian benar-benar melakukan suatu perbuatan-perbuatan dosa. "Hiya adakku fi ayunikum minasy-sya'r." Sementara kalian meremehkan dosa-dosa tersebut. Bagi kalian dosa-dosa tersebut lebih tipis daripada rambut, yaitu ringan. Sementara kami, wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Sementara kami di zaman Nabi, para sahabat menganggap perbuatan yang kalian remehkan tersebut termasuk dari dosa-dosa yang membinasakan. Ini di antara salah satu bentuk dosa, yaitu meremehkan dosa. Salah satu bentuk dosa adalah meremehkan apa? Dosa kecil. Kami dulu di zaman Nabi, kata Anas bin Malik, zaman para sahabat, kami anggap perbuatan yang kalian remehkan tersebut adalah dosa-dosa yang membinasakan. Dan demikianlah sebagian kita. Saya tidak bilang kita semua, sebagian kita seperti itu. Banyak dosa-dosa yang mungkin berbahaya kita anggap sepele. Ghibah, namimah, banyak kita anggap sepele, ya. Meremehkan orang lain, sombong, angkuh, itu bukan dosa-dosa kecil, dosa besar. Tapi kita remehkan. Dan ini meremehkan dosa sendiri adalah suatu dosa tersendiri. Wa fi sahihain,
Dan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim min hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, perhatikan salah satu dosa mungkin diremehkan. Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita disiksa gara-gara seekor kucing. Sajanata hatta matat. Dikurung sampai mati kucing tersebut. Fadakhalatin nar, maka wanita tersebut akhirnya masuk neraka. Lahi at'amatha, kucing tersebut tidak dikasih makan. Wala saqatha, dan wanita tersebut tidak memberi minum kepada kucing tersebut. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard, dan dia tidak dibiarkan untuk cari makan ya serangga-serangga atau hewan-hewan yang di bumi tidak dilepas. Ketika seorang merawat kucing, dia harus bertanggung jawab atas makanan kucing tersebut. Makan, kasih minum. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, lepas, biar kucing tersebut cari makan, selesai, dia lepas, silakan cari makan sendiri. Tapi kalau dia kurung, kemudian tidak dikasih makan sampai mati, maka ini bisa sebab dia masuk neraka jahanam. Hati-hati ibu-ibu yang suka pelihara kucing, hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian kucingnya tidak dikasih makan ya. Kucingnya lebih menderita dalam kurungan daripada di luar. Kucingnya dikurung terus tidak pernah dikeluarkan ya. Jadi bahkan maksud saya Ibnu Qayyim ingin menyampaikan bahkan zalim kepada hewan yang mungkin dianggap sepele bisa menyebabkan seorang masuk neraka jahanam. Kalau tidak mampu merawat, lepaskan. Ya, tidak mampu merawat, lepaskan. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa hahuna nuqtatun daqiqatun. Di sini ada poin yang sangat tipis ya, yang tidak kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya galat fiha an-nasu fi amri dzam. Orang-orang salah paham dalam poin ini, poin yang tipis ini. Ya. Yang pelik ini, poin yang pelik ini terkait urusan dosa. Apa poin tersebut? Wahai annahum la yarawna ta'thirahu fil hal. Yaitu orang-orang memandang ketika mereka melakukan maksiat, kok tidak ada dampaknya ketika itu. Selamat nih. Tadi malam habis maksiat, tadi malam habis nonton macam-macam, tadi malam lagi macam-macam, besok pagi aman. Besoknya lagi aman, oh berarti aman. Kata Ibnu Qayyim, waqad yata'akhkharu ta'thiruhu fayunsa. Terkadang dampak maksiat tersebut tertunda sampai akhirnya maksiat tersebut terlupakan atau dampaknya terlupakan. Wa yadhunnul 'abdu annahu la yughabbaru ba'da dzalik, dan seorang hamba menyangka dia tidak akan terkena dampaknya setelah itu, dia merasa aman setelah itu. Dan ini banyak orang melakukan maksiat kemudian enggak ada dampaknya, oh aman, sudah selesai. Padahal tidak selesai. Catatannya masih ada dan dampaknya bisa nyusul. Wa annal amra kama qala al-qail, dan dia menyangka bahwasanya perkara dia sama seperti perkataan seorang penyair, idza lam yughabbir ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'dal wuqu'i gubarun. Kalau ketika tembok jatuh tidak menimbulkan debu berterbangan, maka tidak ada lagi debu yang akan menimpa. Jadi dia menyangka kalau saya sudah aman melakukan maksiat hari ini tidak ada dampaknya. Tidak dampak sekali, ekonomi aman, badan juga sehat, senang-senang juga santai, enggak ada, selesai. Kata Ibnu Qayyim, ini banyak orang salah dalam hal ini. Wa subhanallah, ya. Kam ahlakat hadhihi nuqtatu minal khalqi. Betapa banyak poin ini, salah paham ini mencelakakan banyak sekali manusia, ya. Wa kam azalat min ni'matin. Poin ini ternyata bisa menghilangkan nikmat-nikmat setelahnya meskipun belakangan. Wa kam jabalat min niqmatin. Betapa banyak dosa-dosa gara-gara menganggap sudah enggak ada selesai. Dia lupakan dosa tersebut, dianggap tidak ada dampaknya, ternyata di kemudian hari mendatangkan bencana-bencana. Wa ma aktsarul muqtarrina biha wa lam ya'lamil muqtarru anna adz-dzamba yanqudu walau ba'da hin. Dan betapa banyak orang yang terpedaya, sementara yang orang terpedaya tersebut tidak tahu bahwasanya dosa itu bisa menjatuhkan, bisa mematahkan meskipun nanti akan mematahkan meskipun nanti. Kama yanqudu as-summu wa kama yanqudu jarhu al-mundamil al-ghishi wad-daghal. Sebagaimana racun kalau masuk dia tidak langsung sekali itu, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, kemudian tiba-tiba mematikan orang tersebut. Racun ada yang tidak langsung, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, tidak dirasa pertama, hari kedua, bulan kedua, nanti baru kemudian merasakan. Sebagaimana al-jarhul mundamil, yaitu luka yang dianggap mau sembuh padahal di dalamnya ada penyakit. Seperti ada luka kalau dijahit, ternyata dalamnya ada penyakit. Dijahit luka tersebut disangka sudah sembuh padahal dalamnya ada penyakit yang bisa meledak sewaktu-waktu, ya, dan lebih parah daripada sebelumnya. Oleh karenanya
ketika kita melakukan dosa, kita jangan melupakan dosa tersebut. Segera kita minta ampun. Jangan karena sudah tidak ada dampaknya, tenang, sudah lewat. Tidak, dosa itu dicatat. Saya pernah berdosa, saya segera minta ampun kepada Allah, menangis ketika di waktu sahur minta agar diampuni dosa. Dosa kita ini banyak. Dosa kita ini banyak, ya. Kalau kita meninggal sekarang, mampukah kita berhadapan dengan Allah? Kita belum tentu mampu. Ya, kita belum tentu mampu. Kalau diminta pertanggungjawaban oleh Allah sekarang, kita belum tentu mampu untuk bertanggungjawaban. Makanya benar kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, kalau kita setiap hari siap untuk dihisab, insyaallah hisabnya lebih ringan. Hisabnya lebih, karena kita sudah menghisab diri kita setiap hari. Ya. Tapi kalau dosa-dosa kita lakukan, kita lupakan, melakukan dosa ini kok enggak ada dampaknya, santai aja. Nanti suatu saat akan ada ledakan dari efek dosa tersebut meskipun di kemudian hari. Waliyadzubillah, ya. Seperti tadi luka dijahit seakan-akan sembuh, ternyata dalamnya masih ada penyakit yang bisa membongkar luka tersebut suatu saat bahkan lebih parah. Tapi waqala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ajibtu min dhi aqlin yaqulu fi du'aihi. Aku heran dengan seorang yang berakal. Dia berdoa dalam doanya, Allahumma la tushammit biyal a'da'a. Ya Allah, janganlah kau bikin musuh-musuhku mentertawakan aku, mengecehku, ya, menyinyirku. Ya Allah, jangan kau bikin musuh-musuhku menyinyirku. Dia berdoa kepada Allah demikian, ya Allah, jangan kau buat musuh-musuhku nyinyir kepada aku, mentertawakan aku. Tsumma huwa yushammitu bi nafsihi kulla aduwin lahu. Ternyata dia sendiri yang membuat musuh-musuhnya mentertawakan dia. Dia bilang, Allah, jangan bikin musuh-musuhku tertawakan aku. Ternyata dia penyebab musuh-musuhnya mentertawakan dia. Kok bisa qila wa kaifa dzalik? Kok bisa dia yang membuat musuh-musuhnya mentertawakan dia? Qala, maka Ar-Razi berkata, ya'sillaha, dia bermaksiat kepada Allah, wa yushammitu bihi fil qiyamati kulla aduwin. Akhirnya pada hari kiamat kelak dia dibangkitkan dalam kondisi bermaksiat, maka musuh-musuhnya tertawa, mentertawakan dia karena maksiat yang dia lakukan. Subhanallah, ini baru mukaddimah, ya. Mau lanjut apa sudah? 10 lagi. Oke, kita lanjut. Faslun. Atharu dzunubi wal ma'asi 'alal qalbi wal badan. Dampak dosa-dosa dan maksiat-maksiat terhadap hati dan terhadap badan. Ibnu Qayyim berkata, ya, ini kalau tadi terhadap umat-umat sebelumnya masih secara global, sekarang Ibnu Qayyim menjelaskan tentang dampak dosa secara lebih spesifik. Ini loh dampak-dampaknya 1, 2. Kalau tadi kan secara umum bahwasanya menyebabkan musibah. Musibahnya musibah ini, musibah anu. Sekarang disebutkan dampak dosa secara spesifik. Jadi kita harus lebih waspada. Walil ma'asi minal atharil qabihatil madhmumah. Bahwasanya maksiat itu memiliki dampak-dampak yang buruk, yang jelek. Al-mudhirrati bil qalbi wal badani, yang memberi kemudaratan kepada hati dan badan, yaitu baik jiwa, mental maupun fisik. Fi dunya wal akhirah, di dunia terlebih lagi di akhirat, ma la ya'lamuhu illallah, yang tahu dampaknya hanyalah Allah semata. Yang dampaknya secara detail hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai beliau sebutkan di antara dampak-dampak maksiat tersebut, baik terhadap hati maupun terhadap fisik. Faminha, di antaranya hirmanul ilmi. Fa innal ilma nurun yakdhifuhu Allahu fil qalb. Terhalangnya seorang dari ilmu. Semuanya ilmu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati seseorang. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur, dan maksiat meredamkan atau meredupkan cahaya tersebut, ya. Ilmu adalah cahaya, ya. Ilmu adalah cahaya. Kalau orang sering bermaksiat, maka dia terhalang dari ilmu yang merupakan cahaya. Tapi Ustaz, ada orang pelaku maksiat wawasannya banyak, hanya sekedar wawasan. Wawasan tersebut tidak menjadi cahaya dalam hatinya. Jadi dia seperti orang Yahudi yang punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti himar-himar yang mengangkat banyak buku di atasnya. Dia tidak mengambil faedah dari buku tersebut, hanya memikul beban yang semakin berat. Dan banyak orang seperti ini. Kita dapati kalau ada orang, dia ilmunya banyak, tapi tidak mengamalkannya, sungguhnya cahaya telah dicabut dari hati. Ilmu tersebut tidak memberi cahaya pada dirinya. Ya, justru menjadikan beban bagi dia pada hari kiamat kelak ketika dia bermaksiat. Lain hanya orang yang tidak bermaksiat, mungkin dia belajar sedikit, ngaji cuma sehari, mungkin seminggu sekali, tapi dia tidak bermaksiat, maka ilmu yang dapatkan menjadi cahaya dalam dirinya, menjadi motivasi dalam diri, motivator dalam dirinya, penggerak untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati dua model manusia. Ada orang model manusia ilmunya sedikit tapi amalannya luar biasa. Ya. Amalan akhlak yang mulia, rajin beribadah.
Ada yang ilmunya banyak tapi kurang ajar. Ada udah ngaji lama-lama tapi malah semakin ngaji semakin kurang ajar ya. Ilmunya tidak masuk dalam hatinya, hanya sebagai wawasan. Ya. Ilmu tersebut tidak menjadi cahaya baginya. Dan ada contohnya orang Yahudi, orang munafikin. Orang munafik punya ilmu enggak? Punya ilmu. Gimana enggak punya ilmu? Tiap hari dengar pengajian Nabi. Orang munafik kan pergi ke Masjid Nabawi salat, terus dengar pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat akhlak Nabi, ilmu hidup yang mereka lihat langsung bagaimana praktek Nabi. Tapi apakah itu menjadi cahaya bagi hati mereka? Tidak. Justru menjadi kegelapan bagi hati mereka, menjadi beban bagi mereka. Karena mereka sandingkan ilmu tersebut dengan maksiat. Dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan keras kepada para penuntut ilmu agar waspada, jangan mereka seperti itu. Kalau mereka menuntut ilmu, ilmu tersebut dalam rangka untuk menjauhkan mereka dari maksiat, bukan semakin menggampangkan maksiat. Semakin menggampangkan maksiat ya. Ini sudah menuntut ilmu, semakin banyak ilmunya, malah ngutang semakin enggak bayar-bayar. Kenapa? Kan itu bukan syirik. Yang bahaya itu syirik. Ini enggak apa-apa, iman enggak apa-apa. Ini ilmu salah-salah ilmu seperti ini. Nah, ini ilmunya malah membinasakan dia ya. Membinasakan dia. Fa innal ilma nurun, sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Oleh karenanya di antara yang saya sampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika dia sulit menghadapi satu permasalahan apa hukumnya, dia istighfar, astagfirullah, 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 karena tahu dosa-dosalah yang menghalangi dia dari menganalisa permasalahan ini. Ketika dia banyak beristighfar, maka analisanya Allah berikan kepada dia. Kalau seorang tidak, kadang kita baca buku, ini apa maksudnya ya? Bolak-balik baca 2 kali 3 kali enggak paham. Istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Lama-lama Allah akan bukakan apa? Pemahaman terhadap hal tersebut ya. Terhadap hal tersebut ya. Wa minha di antara dampak maksiat hirmanur rizq. Tadi terhalangnya rezeki. Dalam Musnad Imam Ahmad tadi dengan sanad yang lemah, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Meskipun hadisnya lemah tapi maknanya benar, sebagaimana saya sebutkan adalah mafhum mukhalafah, adalah sebaliknya dari firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Berarti kalau dia tidak bertakwa, tidak ada solusi baginya, dan kalau tidak bertakwa, maka Allah cabut rezekinya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dia terhalangi dari rezeki atau dicabut rezekinya. Wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizq, sebagaimana takwa Allah mendatangkan rezeki. Fatarku taqwa majlabatun lil faqr, maka meninggalkan ketakwaan adalah pendatang kemiskinan. Famastujliba rizqun bimithli tarkil ma'asi, dan sungguh tidaklah didatangkan rezeki sebagaimana hebatnya datangnya rezeki gara-gara tinggalkan maksiat. Jadi mereka mengatakan rezeki itu datang faktor sangat kuat kalau ditinggalkan maksiat, dan tidak ada rezeki datang sehebat gara-gara ditinggalkannya maksiat. Kalau orang meninggalkan maksiat, insyaallah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, wa minha wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi wa bainahu bainallah. Wahsyah secara bahasa Arab artinya adalah keliaran, yaitu keterasingan. Seperti kita bilang, misal dikatakan bahwasanya himar wahsy itu himar liar, ya keledai liar, ya maksudnya hati ini merasa keterasingan, merasa ketersendirian, tidak ada ketentraman. Wahsyatun yajiduhal 'asi, dan ini pernah kita rasakan semua. Kita semua pernah bermaksiat. Kita semua pernah. Kalau habis maksiat pasti kelezatan ada, tapi setelah itu ada keterasingan dalam hati. Maksiat apapun. Ya, maksiat apapun. Ya. Makanya kadang kalau misalnya kita ngobrol sama orang, kita boleh ketawa-ketawa, kita gibah. Gibah orang. Setelah kita selesai gibah, pasti ada dalam hati pasti ada keterasingan. Allah langsung tegur, ada rasa keterasingan. Lain halnya kalau pertemuan tersebut adalah karena Allah, maka ada tambah kebahagiaan, Jadi ada teguran langsung. Jadi maksiat yang kita lakukan menimbulkan wahsyah, keterasingan. Yajiduhal 'asi fi qalbihi, menjadikan yang dia rasakan dalam hatinya. Wa bainahu wa bainallah, apalagi keterasingan terus antara dengan Allah. Dia merasa jauh dari Allah, dia merasa asing dari Allah. Ini yang paling menderita bagi orang pelaku maksiat. Dia tidak merasa dekat dengan Allah, dia merasa jauh dari Allah. Makanya Ibnu Qayyim dalam pembahasan sebelumnya dia pernah mengatakan, bagaimana orang pelaku maksiat menghusnudzan sama Rabbul Alamin sementara dia merasa jauh. Susah. Dia maksa-maksakan berbaik sangka kepada Allah, susah.
Kenapa? Karena hatinya ada wahsyah, ada keterasingan, dia merasa jauh dari Allah. Itu didapati oleh pelaku maksiat. Ada wahsyah, keterasingan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Yang kelezatan apapun tidak bisa sebanding dengan keterasingan tersebut yang dia rasakan. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, "Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha, lam tafi bitilkal wahsyah." Seandainya seluruh kenikmatan dunia dia kumpulkan, tidak akan sebanding dengan keterasingan yang dia rasakan. Jauh dari Rabbul Alamin. Ini adalah kesengsaraan tersendiri dan itu akibat dari maksiat. Akibat dari maksiat. Sebenarnya kalau aku maksiat kita ajak ke masjid dia berdoa dia enggak merasa mau berdoa, dia enggak enak mau ini berdoa. Kenapa? Dia merasa keterasingan. Dia dapati dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia bertobat, kecuali kalau dia istighfar, akan kembali lagi. Ini antara dampak maksiat. Kemudian beliau berkata, "Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbi hayat." Tetapi ini hanya dirasakan oleh orang yang hatinya masih ada kehidupan. Meskipun dia ada kehidupan, dia masih merasakan ini. Wa ma li jarhi, tapi kalau meskipun sakit, tapi kalau sudah jadi mati hatinya, dia tidak merasakan hal tersebut. Kata Ibnu Qayyim, "Wa ma li jarhin bi mayyitin ilamun." Luka yang ditujukan kepada mayat tidak akan menyakiti mayat tersebut. Maksudnya kalau hati sudah jadi mayat, mau maksiat, mau dia enggak merasakan hal tersebut. Tapi kalau dia masih punya kehidupan dalam hatinya, masih ada iman, dia pasti merasakan keterasingan. Dia merasa enggak enak. Dia bangun tidur dalam kondisi tidak nyaman. Tadi malam dia maksiat, bangun tidur tidak merasa nyaman. Ada debar-debar hatinya, ada merasa takut sama Allah, dan macam-macam. Dan itu adalah kesengsaraan tersendiri. Ada kesengsaraan tersendiri. Adapun kalau hati sudah mati, mau dilukai, dia tidak rasa. Falau lam tutrakiz dzunubu illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-aqilu hariyan bitarkiha. Kalau bukanlah ditinggalkan dosa-dosa ya karena alasan khawatir terjerumus dalam keterasingan hati tersebut, maka hendaknya orang berakal tentunya semangat untuk meninggalkan maksiat. Artinya Ibnu Qayyim mengatakan, kamu tinggalkanlah maksiat. Daripada kamu terjerumus dalam keterasingan tersebut, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita merasa bahagia, tentram sama Allah. Kemana-mana merasa pede karena di balik kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana kita santai. Kita sudah berdoa, ada ketentraman. Ketika kita bermaksiat, wah seakan-akan jauh ini. Ada keterasingan. Itu kesengsaraan tersendiri. Kemana-mana enggak pede, kemana-mana takut kena musibah, kemana-mana gini. Kalau hati kita masih hidup. Tapi kalau sudah mati, selesai. Hati kita sudah mati, maka selesai. Tidak merasakan apa-apa. Sudah. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala karena sudah diberhentikan oleh Pak Sodik ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, demikian juga para ikhwan yang hadir. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Ad-Da' wa Dawa dan kita masih membahas tentang akibat bermaksiat. Melanjutkan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai pada halaman 22. Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian beliau berkata, "Wa minha al-wahsyatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas." Wala siyama ahlul khairi minhum fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Di antara sebab maksiat atau dampak maksiat itu perasaan keterasingan ya yang dia dapatkan antara dia dengan orang-orang, terutama ahlul khair, yaitu orang-orang yang baik. Maka dia mendapatkan bahwasanya dirinya merasa tidak nyaman antara dia dengan mereka, ada keterasingan. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum, semakin kuat
maksiat yang dia lakukan, semakin kuat al-wahsyah, yaitu keterasingan tersebut, ketidaknyamanan tersebut, ya. Maka dia semakin jauh dari mereka. Wa min mujalasatihim, dan dia tidak nyaman untuk duduk bersama orang-orang saleh. Akibatnya wa hurima barakatul intifa' bihim. Karena dia semakin jadi orang saleh, akhirnya dia terhalangi dari keberkahan mengambil faedah dari orang-orang saleh tersebut. Wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Akhirnya dia malah condong dan nyaman dengan golongan kelompok syaitan sesuai dengan kadar dia menjauh dari golongan kelompok Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa hadhil wahsyatu hatta tastahkim. Kemudian perasaan keterasingan ini, ketidaknyamanan tersebut semakin menguat sampai akhirnya bercokol, mengakar di dadanya. Fataqa bainahu wa baina imraatihi wa waladihi wa aqaribihi. Sehingga maka bahkan bisa terjadi ketidaknyamanan tersebut antara dia dengan istrinya, dengan anaknya dan kerabat-kerabatnya. Bahkan wa bainahu wa bain nafsihi, bahkan dia tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Fatarahu mustawhishan min nafsihi, maka engkau lihat dia merasa tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Wa qala ba'dhu salaf, berkata sebagian salaf, inni la a'sillaha, sungguhnya aku sungguh bermaksiat kepada Allah. Fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati, maka aku lihat dampaknya pada akhlak tungganganku, yaitu hewan tungganganku, dan juga akhlak istriku. Ini di antara buruknya kemaksiatan. Kalau orang sudah melakukan maksiat, maka timbullah dalam hatinya wahsyah, yaitu keterasingan, ketidaknyamanan antara dia dengan orang lain, terutama orang-orang soleh. Dia tidak nyaman duduk di majelis orang soleh. Dia tidak nyaman mendengar pembicaraan orang soleh. Kalau diajak ke pengajian dia menjauh, dia nanti aja, dia enggak nyaman. Kalau dia lagi di mobil, dia dengar radio musik tiba-tiba tidak sengaja ke channel radio Quran, dia segera ganti. Dia tidak nyaman mendengar pembicaraan orang-orang saleh, dan dia malah nyaman kalau kumpul sama orang-orang pelaku maksiat, ya. Ini dampak yang buruk, karena kalau dia sudah terjauh dari orang saleh, ya, maka dia akan terhalangi dari banyak manfaat. Dengan bergaul dengan orang saleh kita mengingat akhirat. Dengan bergaul dengan orang saleh kita akan mendengar ujangan-ujangan pembicaraan yang orientasinya adalah akhirat. Tapi kalau dia sudah menjauh dari orang-orang soleh, maka dia akan terjebak pada orang-orang yang buruk. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Mathalu al-jalisis salih wa jalisis su ka mathali hamil misik wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Amma hamilul misik, adapun penjual minyak wangi, imma an yahdhiyaka, mungkin dia hadiahkan kepada engkau minyak wangi gratis yang dia kasih, dan itu adalah keuntungan. Au an tabta minhu, atau kau beli minyak wangi darinya, dia tidak mengapa beli tapi dapat minyak wangi. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kau akan dapati kecipratan wangi, bau wangi, aroma wangi darinya. Adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, kalau enggak dia bakar bajumu. Wa imma anta tajida minhu rihan muntinah, atau kau akan dapati darinya bau yang tidak enak. Ini berbahaya. Oleh karenanya orang kalau sudah semakin bermaksiat tidak nyaman duduk sama orang soleh. Tidak nyaman ikut pengajian, tidak nyaman dengar ceramah-ceramah pengajian. Kalau diajak ketemu dengan orang soleh, dia merasa terasing. Yang parahnya akhirnya keterasingan tersebut bahkan dia rasakan antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, tidak nyaman dengan istrinya, tidak nyaman dengan anaknya, ya. Dia mendapati hal tersebut, ya. Ini semakin parah. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahkan dia merasa asing dengan dirinya sendiri, tidak nyaman. Dia dalam kesendirian pun dia tidak nyaman. Dalam kesendirian pun dia tidak nyaman. Apakah mungkin seorang tidak nyaman dengan dirinya? Mungkin, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surat Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun." Pada surat Ghafir ayat 10, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang kafir disuruhkan kepada mereka pada hari kiamat, lamaqtullahi,
Sungguhnya kemurkaan Allah kepada kalian akbar min maqtikum anfusakum, lebih besar daripada kebencian diri kalian kepada diri kalian sendiri. Istudu'auna ilal imani fatakfurun, ketika kalian disuruh untuk beriman, lantas kalian tidak kafir. Lantas kalian kafir, tidak beriman. Di sini Allah sebutkan ketika penghuni neraka masuk neraka, mereka jengkel dengan dirinya sendiri. Mereka jengkel dengan dirinya. Makanya akbaru mim maqtikum anfusakum. Maqtikum anfusakum maksudnya kalian menjengkel, benci kepada jiwa kalian sendiri. Kalian jengkel marah kepada jiwa kalian, kenapa tidak beriman, kenapa dulu di dunia mengikuti hawa nafsu, kenapa dia marah sama dirinya sendiri. Ternyata kemurkaan Allah kepada mereka lebih besar dari kemurkaan mereka terhadap diri mereka. Artinya mereka jengkel dengan diri mereka sendiri ketika di dalam neraka Jahannam, itu mungkin terjadi. Ya, jengkel, kenapa dulu kok tidak begini, kenapa dulu begini, jengkel, marah besar, tapi tidak ada faedah, tidak ada manfaat dari kemarahan tersebut. Meskipun besarnya kemarahan mereka terhadap diri mereka, ternyata kemurkaan Allah terhadap mereka lebih besar dari kemarahan mereka terhadap diri mereka. Ingin saya sampaikan dalam surat Ghafir ayat 10 bahwasanya seorang bisa saja jengkel dengan dirinya. Orang kalau sudah bermaksiat, dia mungkin jengkel dengan diri, mungkin dia tidak nyaman, mungkin saja dia bunuh diri, jengkel dengan dirinya dia bunuh diri. Jengkel dengan dirinya dia bunuh diri. Ini bahayanya maksiat. Dimulai dari tidak nyaman dengan orang-orang soleh, menjauh, bergaul dengan orang yang buruk, akhirnya dia pun jengkel dengan dirinya sendiri. Fatarahu mustawhishan min nafsi. Kau lihat dia sendiri tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sebagian salaf berkata, sungguh aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampaknya pada akhlak tungganganku dan juga akhlak istriku. Ada wahsyah antara dia dengan tunggangannya, antara dia dengan istrinya, ketidaknyamanan. Taib. Berikutnya, wa minha, di antara dampak maksiat, dosa-dosa, ya. Jadi kalau seorang misalnya sendiri kok dia enggak nyaman, dia jengkel dengan dirinya, mungkin dia harus banyak istighfar. Mungkin dia sering bermaksiat, makanya tidak nyaman dengan kesendiriannya. Jangankan sama orang, dengan dirinya tidak nyaman. Duduk sama orang tidak nyaman. Bisa jadi karena maksiat yang dia lakukan. Harusnya kalau orang itu soleh, ketemu orang soleh, ketemu wanita soleha, dia nyaman, alhamdulillah. Bisa senyum sama mereka, ngobrol sama mereka, dia merasa nyaman. Dalam kesendirian pun dia bisa nyaman. Tapi maksiat yang buat dia tidak nyaman, jangankan kepada orang lain, pada dirinya sendiri tidak nyaman. Demikian tidak nyaman pada keluarganya, tidak nyaman pada istrinya, tidak nyaman pada suaminya. Ketidaknyamanan tersebut akibat maksiat. Di antaranya minha ta'siru umurihi alaihi. Di antara dampak maksiat adalah urusan-urusannya menjadi berat. Urusan yang dijalani menjadi berat. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu. Tidaklah dia mengarah menuju kepada suatu urusan kecuali dia dapati urusan tersebut terkunci, tertutup, dia tidak bisa menembusnya. Au muta'assiran alaih, atau menjadi sangat berat bagi dia. Ya. Mungkin dia tidak tertutup tapi berat, dia jalani dengan penuh keberatan. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Ibnu Qayyim kemudian berdalil, kok bisa demikian, maksiat membuat repot urusan. Beliau berdalil dengan mafhum mukhalafah. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya, faman abtala taqwa ja'ala lahu min amri usra. Maka siapa yang mematahkan ketakwaan, ya, tidak menjalankan ketakwaan, maka Allah akan buat urusannya menjadi berat. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, berikan solusi baginya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam dalam surat yang sama, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, dalam surat At-Talaq juga. Jadi Allah sebutkan dua. Sebelumnya Allah mengatakan atau 3 ayat yang terkait dengan hal ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan ada solusi. Apapun masalah, kalau seorang bertakwa pasti ada solusi. Enggak mungkin enggak ada solusi. Kalau enggak ada solusi berarti dia tidak bertakwa. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Asal dia bertakwa. Kalau tidak dimudahkan berarti ketakwaannya dipermasalahkan. Yang ngatur alam semesta siapa? Allah. Dan kita diurusin oleh Allah detail,
person-person, per orang demi per orang. Ya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama seperti Allah yang mengurusi setiap jiwa? Allah mengurusi setiap jiwa, kita diurusi satu persatu. Bukan Allah urusin kita secara global, enggak, satu persatu kita diurusin. Saya diurusin, anti diurusin, antum diurusin, masing-masing urusin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertakwa, Allah pasti tahu. Dan Allah pasti memberikan solusi dan Allah pasti memudahkan urusan. Kemudian dalam surat At-Talaq juga Allah mengatakan, "Saya ja'alullahu ba'da usri yusra." Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi Ibnu Qayyim berdalil dengan mafhum mukhalafah. Kalau takwa memberikan kemudahan, berarti kebalikannya, siapa yang tidak menjalankan ketakwaan, perkaranya akan sulit. Solusi tidak ada. Setelah kesulitan datang kesulitan yang lain. Jadi kalau bertakwa tadi Allah berikan makhraja, yaitu jalan keluar. Kalau bertakwa Allah mudahkan urusan. Kalau bertakwa setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi kalau tidak bertakwa tidak ada solusi. Solusi tidak ada. Sana kemari tidak ada solusi. Yang kedua, tidak dimudahkan urusan. Yang ketiga, bukan setelah keburukan, setelah kesulitan ada kebaikan, ada kemudahan. Bukan setelah ada kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kesulitan lagi yang berikutnya. Bagi yang tidak bertakwa. Wa ya lallahil ajabu kaifa yajidul abdu abwabal khair wal masalih masdudatan anhu wa turuqaha mu'saratan alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Maka sungguh menakjubkan bagaimana seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemaslahatan depan dia ternyata tertutup. Banyak pintu kebaikan tertutup, dia mau begini enggak bisa, dia mau begitu enggak bisa. Kemudian jalan-jalan menuju kebaikan berat bagi dia, diberatkan, repot. Kemudian dia tidak tahu apa sebabnya bisa mengalami demikian. Min aina utiya, dari mana kok bisa saya mengalami ini semua? Harusnya dia ngerti itu semua akibat maksiat yang dia lakukan. Jangan kemudian dia salahkan sana, salahkan kanan, salahkan kiri, depan belakang dia salahkan semua, orang sekitarnya dia salahkan semua, itu salah. Dia salahkan dirinya dulu terlebih dahulu. Mungkin saya bermaksiat. Ibnu Qayyim mengatakan aneh, ada orang sulit menghadapi kondisi-kondisinya, kemudian dia bingung, kok bisa begini, kok bisa begini. Seperti dalam Al-Quran, Qultum anna hadha, kok bisa terjadi demikian? Qul huwa min indi anfusikum. Itu semua dari diri kalian. Maka, kalau seorang mendapati kesulitan, hendaknya dia segera bertaubat dan segera beristighfar. Ya. Ini perlu kita perlu sadari dalam kehidupan ini, terkadang kalau kita lupa dengan Allah, mungkin sering bermaksiat, akhirnya banyak kesulitan kita hadapi. Makanya jangan kita, istri kita, anak kita ingatkan, kalau urusan susah kamu istighfar, pasti kamu ada masalah. Jangan ragu-ragu, kaitkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok ini susah, mau urusan kok susah. Kamu ada masalah, segera istighfar. Kamu pasti nonton yang enggak, kamu pasti dengar yang enggak. Coba lihat HP-nya, coba lihat laptopnya, coba lihat iPad-nya, coba lihat tab-nya, apalagi mau dilihat. Pasti kamu ada masalah. Kenapa sulit? Ya. Mau istri kita, mau kita sendiri, mau anak kita, adik kita, nasihati. Banyak istighfar. Coba kamu kembali kepada Allah. Karena Allah sudah janji kalau bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya. Ya, dimudahkan urusannya. Kalau ternyata dipersulit, ini berarti mungkin ada penyakit hati, mungkin ada maksiat yang dilakukan ketika bersendirian yang tidak diketahui oleh orang lain. Taib. Yuhissu biha kama yuhissu bi dhulmatil lail al-bahim idza dlahamma, ya. Dia merasakan kegelapan tersebut sebagaimana kalau dia sedang berjalan di malam hari, kemudian di tengah gelap gulita. Sulit dia mau lihat ke kanan enggak kelihatan, lihat ke kiri enggak kelihatan, depan enggak kelihatan, belakang enggak kelihatan, gelap gulita. Kalau kita berjalan di malam hari dalam gelap gulita, kita merasakan kegelapan. Kata Ibnu Qayyim, demikian juga hati seseorang. Kalau dia suka bermaksiat, dia merasa hatinya gelap. Hatinya gelap, bingung mau ngapain, dia bingung. Tidak ada petunjuk. Bingung mau ngapain. Mau ke sana bingung, mau ke sini bingung, apa yang harus dia lakukan? Bukankah terkadang seorang begitu? Bingung, saya mau ngapain bingung. Mulai dari mana bingung? Semua tertutup, semua gelap. Kenapa? Karena maksiat yang sering dia lakukan. Fatasiru zulmatul ma'siyah liqalbihi ka zulmatil hissiyah li basarihi.
maka jadilah kegelapan maksiat yang menerpa hatinya seperti kegelapan yang sesungguhnya yang menerpa matanya. Sebagaimana matanya tidak bisa melihat ke arah mana harus melangkah, demikian juga hatinya tidak bisa melihat ke mana dia harus memulai. Fa inna ta'ata nurun, karena ketaatan adalah cahaya, wal ma'siyata zulmatun, dan kemaksiatan adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatiz zulmatu izdadat hayratuhu. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Semakin bertambah kegelapan dalam dadanya, semakin bingung hatinya. Ini benar bingung, mau mulai dari mana? Mulai dari mana, mau kemana, bingung, bimbang. Dalam kesendiriannya dia bimbang, ya. Banyak kerjaan dia lakukan tapi dia bimbang, hatinya bimbang. Tidak tahu mau bagaimana menangani hati ini yang sudah mengalami kegelapan. Hatta yaqa fil bid'ah wad dhalalat wal umuril muhlikah wa huwa la yash'ur. Sampai akhirnya terjerumus dalam kebid'ahan, dalam kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan sementara dia tidak menyadari. Kemudian Ibnu Qayyim berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna lil hasanati dhiya'an." Sungguhnya kebaikan itu ada cahaya. Fil wajhi, nampak cahaya tersebut di wajah. Wa nuran fil qalbi. Ini perkataan Ibnu Abbas, yaitu kebaikan itu akan berikan cahaya di hati. Cahaya di wajah, kemudian cahaya di sinar di dada, di hati. Wa sa'atan fil rizqi. Kebaikan mendatangkan kelapangan dalam rezeki. Wa quwwatan fil badan, menjadikan kekuatan dalam tubuh. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, orang-orang menjadi suka dengan dia. Wa inna lisayyi'ati, sebaliknya, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, sungguhnya maksiat menjadikan wajah seorang menghitam. Wa dhulmatan fil qalbi, menjadikan kegelapan dalam hati seseorang. Wa wahnan fil badni, menjadikan tubuh menjadi lemah. Wa naqsan fil rizqi, menjadikan rizki berkurang. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, menjadikan orang benci dengan dia, tidak suka dengan dia. Inilah penjelasan Abdullah bin Abbas yang kemudian dijabarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi benar, orang semakin bermaksiat, maka hatinya semakin menghitam, ya. Rasulullah telah mengatakan, "Idza adnabal abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang melakukan maksiat, maka ada titik hitam di hatinya, ya. Semakin menghitam sudah gelap, ya. Makanya orang yang melakukan ketaatan, maka Allah berikan cahaya. Ibnu Qayyim sebagaimana pernah sering kita sampaikan, ketika Allah menyebut tentang perintah menundukkan pandangan, Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada para lelaki untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, perhatikan. Dzalika azka lahum, sungguh yang itu adalah lebih suci bagi mereka. Itu lebih suci bagi hati mereka. Lebih suci bagi hati mereka kalau mereka menundukkan pandangan. Makanya setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan menundukkan pandangan, menjadikan hati lebih suci, lebih bersinar, Allah sebutkan pada ayat berikutnya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sungguhnya Allah adalah pemberi sinar langit dan bumi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Allah berikan cahaya terang, hatinya menjadi terang, dia tenteram, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tidak bimbang, dia tidak bingung, hidupnya pasti arahnya kemana, dia ngerti semua, kenapa hatinya terang. Tapi kalau dia maksiat, dia mengumbar pandangan, laki-laki maupun perempuan, maka yang ada cahaya dicabut, ada kegelapan dalam hati, sehingga bingung melakukan. Di tengah-tengah kehidupan yang mungkin mewah, dia bingung apa yang mau dia lakukan. Dia merasa ketidaknyamanan, dia bingung. Kenapa? Hatinya gelap. Hatinya gelap. Ya. Makanya tadi Ibnu Abbas mengatakan, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalb. Sungguhnya bagi dosa itu ada hitam di wajah dan zulmatan fil qalb, kegelapan di dalam hati, ya. Kegelapan di dalam hati. Maka seorang, ya, ketika bermaksiat, mungkin dia tidak mendapatkan dampaknya dari sisi fisik. Mungkin dia oke-oke saja, mungkin badannya sehat, mungkin kekar, mungkin dia fitness, mungkin dia kesalan, mungkin dia macam-macam, mungkin dia olahraga, tapi dampak yang paling parah di hatinya. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenteraman, bingung mau ngapain, benci sama hati sendiri. Seperti itu, tidak nyaman sama. Ini hatinya yang diserang. Dampak dari maksiat yang dia lakukan, ya. Maka jangan memandang pada dampak maksiat pada fisik aja.
Mungkin hartanya tidak berkurang, mungkin hartanya semakin bertambah, tapi hatinya semakin apa? Semakin gelap. Taib wa minha, dan di antara dampak maksiat annal ma'asiya tuhinul qalba wal badan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara dampak maksiat bahwasanya maksiat melemahkan hati dan melemahkan badan. Ternyata maksiat bukan cuma hati saja, tapi badan juga. Wa amma wahanuha lil qalbi fa amrun zahir, ya. Adapun membuat hati menjadi lemah, ya, maka perkaranya jelas. Tadi sudah kita jelaskan, balla tazalu tuhinu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Senantiasa hati dibuat lemah oleh maksiat sampai lemah-lemah sampai mati. Mati maksudnya dia kafir. Imannya semakin lemah sampai mati. Hati mati, lemah-lemah menjadi mati, maksudnya kafir. Udah mati, udah kafir sudah. Itu jelas maksiat, ya, sebagaimana perkataan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran. Melemahkan hati, tidak kuat dia untuk melawan maksiat tersebut, lemah akhirnya dia mati. Ini jelas kalau apa namanya? Kalau melemahkan hati. Wa amma wahanuha lil badan, adapun maksiat melemahkan badan, adapun maksiat melemahkan badan, ya, mungkin bingung, Ustaz, kok bisa maksiat melemahkan badan? Ibnu Qayyim menjelaskan. Fa innal mu'mina quwwatuhu fi qalbihi. Orang mukmin itu kekuatannya di hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Semakin kuat hatinya, semakin kuat badannya. Itu benar atau tidak? Benar. Bukan Syekh Abdul Razak sering cerita bagaimana dia lagi salat malam, dia mendapat seorang guru dari Indonesia, tersebar cerita beliau. Kemudian tatkala itu salat malam, salat tarawih sampai bisa 3 jam. Ternyata di depan dia ada seorang Indonesia, kakinya buntung cuma satu saja, satu kaki saja, tapi dia mampu untuk berdiri salat sampai 3 jam salat tarawih. Sementara orang kakinya kuat, mau ke masjid enggak kuat, bangun malam enggak kuat. Ya, bangun malam enggak kuat. Kenapa? Karena imannya kuat, membuat dia kuat melakukan kegiatan. Ya, maksudnya kekuatan iman ini, kekuatan hati berpengaruh pada kekuatan fisik. Itu benar, ya. Kenyataannya ada, ya. Ya. Kenyataannya ada. Kenapa? Himmah aliyah, semangat yang tinggi membuat dia kuat menjalani kegiatan. Ya. Apalagi orang mukmin, apalagi orang mukmin. Wa ammal fajir, adapun fajir tukang maksiat, fa innahu wa in kana qawiyal badani, adapun seorang fajir meskipun badannya kuat, fa huwa adhafu syai'in indal hajah, tapi badannya menjadi sangat-sangat lemah ketika dibutuhkan. Fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Maka kekuatan tubuhnya berkhianat kepadanya ketika saat-saat dia butuhkan kekuatan tersebut. Apa buktinya? Beliau sebutkan, wa ta'ammal. Jadi, wa ta'ammal quwwata abdani Farisin wa Rum. Siapa yang ragu tentang kuatnya orang Persia dan Romawi? Kaifa khawanathum? Bagaimana mereka, kekuatan mereka mengkhianati mereka. Baca kisah perang antara Khalid bin Walid melawan mereka. Mereka enggak kuat. Musuh mereka kaum muslimin 40.000, mungkin mereka ratusan ribu, tapi enggak kuat di hadapan Khalid bin Walid. Lemas. Kenapa? Iman mereka, hati mereka enggak kuat sehingga badan mereka pun enggak kuat. Ya. Dan itu punya pengaruh, bahwasanya hati ini punya pengaruh terhadap kekuatan fisik. Lihatlah bagaimana sahabat, kita baca kuatnya keiman mereka. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika perang Mu'tah, ditemukan di tubuhnya 80 sekian luka di depan tubuhnya semua, tombak, setan pedang, panah. 80 semua di tubuhnya bagian depan, tidak ada satupun luka di belakang. Menunjukkan dia tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah. Selalu maju ke depan. Mukbil ghairu mudbir. Maju tidak pernah mundur. Sehingga lukanya seluruh di depan. Ditemukan 70 atau 80 sekian. Kenapa? Tubuhnya kuat. Artinya dia terluka, dia terus berperang. Kalau kita imannya lemah, mungkin sekali luka langsung tewas. Sekali tusuk langsung tewas.
Bayangkan sahabat luar biasa, kalau baca cerita mereka, bagaimana mereka bisa. Karena ini yang kuat. Sampai ada sahabat dalam satu perang, tangannya putus satu, maka dia seret-seret tangannya satu masih berperang. Sampai ketika dia enggak kuat, dia tarik supaya lepas tangannya dari. Tapi tangannya lepas sudah kesabet, dia masih perang. Kenapa? Ini dalam ini kuat sekali. Tatkala kita melihat Khalid bin Walid melawan Persia atau Romawi, jumlah mereka ratusan ribu, Khalid bin Walid cuma mungkin puluhan ribu, mereka enggak kuat berhadapan dengan kaum muslimin yang semangatnya luar biasa. Kata Khalid, aku mendatangi kalian suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Gentar mereka langsung, gemetar, enggak bisa apa-apa. Suatu kaum yang pingin hidup, pingin mati sebagaimana kalian pingin apa? Hidup. Maksudnya benar, Ibnu Qayyim tidak ngomong asal-asalan. Dia mengatakan, lihatlah, renungkanlah tentang badan Persia dan Romawi. Kaifa khanathum, bagaimana tubuh mereka yang tinggi. Ini orang Romawi, orang Eropa, besar-besar enggak? Besar-besar. Orang tertinggi di dunia sekarang katanya orang Belanda. Kalau diukur rata-rata tinggi, orang Belanda. Orang Jogja enggak tahu nomor berapa, tapi orang Belanda tinggi semua, rata-rata tinggi-tinggi. 2 meter tuh banyak di sana ya. Artinya mereka dari dulu yang mereka jago-jago, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang Arab, kaum muslimin yang beriman, kekuatan mereka berkhianat. Padahal mereka lagi butuh-butuhnya ketika itu. Mungkin sebelumnya kuat, latihan begitu berhadapan enggak kuat. Wa qaharahum ahlul iman bi quwwati abnahim wa qulubihim, sehingga mereka dikalahkan oleh ahlul iman dengan kekuatan badan mereka dan hati mereka. Dalam satu hadis yang mungkin saya bacakan terkait dengan hal ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mungkin ada kaitannya sedikit. Anna Rasulullah sallallahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Ya. Bahwasanya syaitan mengikat di tengkuk kepala seorang dari kalian itu. Sini. Idza huwa nama thalatha uqat, ketika dia tidur ada 3 simpul ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha. Kemudian setiap ikatan diikat pada tempatnya. Kemudian dia berkata, alaika lailun tawil. Tenang aja, malam masih panjang. Farqud, tidur. Ini setan yang pernah datang sama saya, pernah datang juga sama antum kayaknya. Tenang, tidur masih lama. Azan subuh masih lama, tenang. Sekarang baru bangun tidur lagi, tenang, masih lama. Farqud. Fa in istaiqadha, kalau dia bangun, fa dzakarallaha, dia mengingat Allah, berzikir pada Allah, in halat uqdatun, maka satu simpul lepas. Fa in tawaddaa in halat uqdatun, jika dia berwudu hilang lagi satu. Fa in shalla in halat uqaduhu, kalau dia salat maka hilang semua 3 ukulluha, semua simpul hilang semua. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs, maka dia pagi hari semangat, perhatikan. Dia pagi hari semangat, jiwa yang nyaman, tayyiban nafs. Wa illa, kalau tidak, asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau tidak maka dia bangun malas-malasan, padahal tidurnya lebih panjang. Tapi dia bangun malas-malas, jiwanya tidak nyaman. Ini dalil bahwasanya ketaatan mempengaruhi kegiatan aktivitas, ya, dan kemaksiatan juga mempengaruhi aktivitas. Ya. Jadi apa yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullah insyaallah benar dan ada buktinya, baik secara dalil maupun secara kenyataan. Taib, di antara akibat maksiat. Subhanallah, Ibnu Qayyim luar biasa ya. Dia menjelaskan satu-satu mungkin tidak terbetik dalam benak kita. Tapi bagaimana beliau mengurai satu persatu. Di antaranya hurmanut ta'ah, terhalang dari ketaatan. Ini di antara akibat maksiat yang sangat-sangat memilukan. Ya. Dan inilah penyesalan setiap orang pada hari kiamat kelak. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idz yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Ketika di hari tersebut neraka dihadirkan, maka setiap manusia akan ingat apa yang dilakukan selama di dunia. Dia pun menyesal, dia berkata, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Seandainya saya dulu di dunia melakukan banyak ketaatan untuk kehidupanku sungguhnya di akhirat. Kenapa ketika di dunia banyak ketaatan yang saya lewatkan, saya habiskan yang tidak bermanfaat, apalagi untuk maksiat banyak.
Untuk nonton film Korea aja butuh berapa jam, ibu-ibu? Jangan pura-pura tidak tahu. Satu seri berapa menit, ibu-ibu? Bisik-bisik. Berapa itu? Film India, telenovela, ya, nonton layangan nyambung, sinetron, ya, Ratu Sinetron. Kok tanya, kok Ustaz tahu lah? Ustaz banyak informasi, banyak informan. Ngeri. Waktu terbuang-buang, maksiat, yang jadi penyesalan. Jadi di antara dampak paling buruk di antara dampak maksiat adalah hirmanut ta'ah, terhalangi dari ketaatan. Yang ini semua akan menimbulkan penyesalan pada hari kiamat kelak. Kata Ibnu Qayyim, "Falau lam yakun lidz-dzambi uqubatun illa an yusadda an ta'atin takunu badalahu wa taqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati 'alaihi bidz-dzambi tariqun thalitsatun thumma rabi'atun wa huwa majarra fayanqati 'anhu bidz-dzambi ta'atun katsiratun kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha wa hadza karajulin akala aklatan awjabat lahu maradatan tawilatan mana'athu min iddati akalatin atyaba minha wallahu musta'an." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini kayaknya ada khabarnya yang enggak disebutkan. Wallahu alam, intinya Ibnu Qayyim mengatakan seandainya tidak ada akibat dari dosa, saya ulangi, hirmanut ta'ah, seandainya tidak ada akibat dari dosa kecuali ini, maka sudah cukup. Sudah cukup menunjukkan dosa itu dampaknya sangat buruk. Apa dampak yang disebut oleh Ibnu Qayyim di sini? Kata beliau, dampak dosa seharusnya dia melakukan maksiat. Seharusnya orang melakukan ketaatan. Tapi gara-gara dia melakukan maksiat, maka ketaatan yang harus dia lakukan itu terhalangilah darinya. Dia harusnya pagi ini dia sholat duha. Atau paling tidak dia berzikir, atau paling tidak dia menahan diri dari ngomong yang buruk, atau mungkin dia telpon orang tuanya, atau mungkin dia berkhidmat kepada suaminya, tapi ternyata waktu duha dia nonton film Korea. Sehingga dia terjerumus dalam dosa, dia terhalangi dari ketaatan yang harusnya menempati maksiat ini. Faham maksudnya Ibu? Paham ya? Harusnya pagi ini dia ada kegiatan yang bermanfaat, entah berkhidmat kepada suaminya, entah ngurus anak-anak, entah ngurus rumah tangga, semuanya berpahala. Entah telepon orang tuanya, entah nyambung silaturahmi dengan kerabatnya atau kerabat suaminya. Banyak yang bisa dilakukan. Ternyata hari itu dia 1 jam dengar musik. Cukuplah dengan dia dengar musik dalam 1 jam tersebut, dia terhalangi dari banyak kebaikan yang harusnya menempati posisi maksiat tersebut. Ya. Anta'atin takunu badalahu. Wa taqta'u tariqa ta'atin ukhra. Kemudian dampak berikutnya, menghalangi dari ketaatan selanjutnya. Dari ketaatan sendiri, karena ketaatan akan bawa kepada ketaatan yang lain. Ketaatan membawa kepada ketaatan yang lain. Fa yanqati alaihi bidzambi tariqun tsalitsatun. Gara-gara dosa yang dia lakukan, maka dia terhalangi dari ketaatan yang ketiga, jalan yang ketiga, ya. Berturut-turut. Kemudian tsumma rabi'atun, gara-gara dia maksiat ini akhirnya ada ketaatan yang keempat yang terhalangi. Kenapa? Ini sesuai kaidah bahwasanya seorang yang melakukan kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Sebagaimana seorang melakukan maksiat akan melakukan maksiat yang lain. Ya. Akan datang membahasnya, tapi saya sebutkan di awal bahwasanya kebaikan mendatangkan kebaikan yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang jika melakukan, kata Allah, "May yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Ya. Saya carikan ayatnya. Ayat surat Asy-Syura ayat 22. Surat Asy-Syura ayat 23, ayat 23. Surat Asy-Syura ayat 23 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Siapa yang melakukan kebaikan, kami akan tambahkan bagi dia kebaikan yang lain. Ya. Kami akan datangkan bagi dia kebaikan yang lain, ya. Sebaliknya kalau orang melakukan maksiat, maka akan melakukan maksiat yang lain. Dalam surat Ar-Rum, kalau tidak salah Ar-Rum ayat
30, coba lihat ayat 10 kalau enggak salah. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat ayat 10, Ar-Rum ayat 10, "Tsumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a." Kemudian akibat dari orang yang berbuat keburukan adalah keburukan yang lain. Jadi jelas melakukan kebaikan menimbulkan kebaikan yang lain. Melakukan keburukan menimbulkan keburukan yang lain. Maka jika seorang maksiat, ketaatan yang banyak terhalangi, yang harusnya kalau dia melakukan kebaikan akan mengantar pada kebaikan-kebaikan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Gara-gara dia maksiat, kebaikan yang bersilsilah ini dia tidak dapat. Sayang, itu dampaknya maksiat terhalangi dari kebaikan yang berkelanjutan. Sederhana misalnya ada orang, dia tinggal satu, dia pilih, dia mau ke masjid atau mau ke kafe, mau ke diskotik. Begitu dia ke masjid banyak kebaikan selanjutnya. Situ dia mungkin pengajian, mungkin orang soleh, mungkin seterusnya dan itu berlanjut pada kehidupannya. Tapi kalau dia ke diskotik, ketemu ini, ketemu ini berlanjut dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim, demikianlah dia terhalangi dari kebaikan yang ketiga, kebaikan yang keempat wahalumma jarra dan seterusnya demikian terhalangi dari banyak kebaikan. Fayanqati'u anhu bidzambi ta'atun katsirah. Gara-gara dia melakukan satu dosa, dia terhalangi dari banyak ketaatan. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Setiap kebaikan yang terluput darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terhalangi dari mungkin salat 2 rakaat sebelum subuh dan kita tahu salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena setiap kebaikan akan diberi ganjaran yang abadi di surga. Yang setiap ganjaran kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia seisi ini akan fana, sirna, dan kenikmatannya tidak sempurna. Tidak ada kenikmatan dunia yang sempurna, enggak ada. Sudah tidak sempurna dia akan sirna, maka setiap ketaatan akan dibalas dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Maka benarlah perkataan Ibnu Qayyim, jika seorang bermaksiat, dia akan terhalangi dari banyak ketaatan-ketaatan yang setiap ketaatan ganjaran lebih baik kepada dunia dan seisinya. Wa hadza karajulin, kemudian beliau memberikan perumpamaan, wa hadza karajulin akala aklatan aw jabat lahu maradatan. Seperti seorang yang makan makanan yang menimbulkan sakit, tawilatan, sakit yang berkepanjangan. Mana'athu min iddati akalat atyab minha. Akhirnya mengakibatkan dia terhalangi tidak bisa makan makanan yang baik banyak ya. Wallahul musta'an. Seperti itu. Jadi orang kalau sudah sakit dia mau makan ini enggak boleh, ini makan enggak boleh. Kenapa? Gara-gara satu penyakit ini. Jadi enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, enggak boleh makan ini. Kenapa? Gara-gara seandainya tidak ada penyakit ini bisa makan semuanya. Kira-kira juga dosa demikian. Dan sudah dosa ini banyak kebaikan yang dia terhalangi darinya. Ini sudah cukup buat orang berhenti maksiat. Makanya setiap orang melakukan maksiat disebut jahil. Ya. Orang yang melakukan maksiat apa? Disebut jahil. Makanya Yusuf alaihissalam ketika minta akal agar dilindungi dari godaan para wanita, dia mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan para wanita tersebut, ya Allah, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang jahil. Maksudnya aku terjerumus dalam maksiat. Ya. Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Sungguhnya